Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro tipe soal genap. Di sini terdapat 4 soal. Soal yang pertama, teori produksi dengan satu variabel input dengan pendekatan total produksi TP, average produksi AP, dan marginal produksi MP dengan analisa kurva pendekatan daerah atau stage atau region bahwa perusahaan ada pada daerah ekonomis, belum ekonomis, dan tidak ekonomis. Untuk soal nomor 1 ini, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita harus menggunakan contoh kurva agar lebih jelas. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Di sini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahap 1, 2, dan tahap 3. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Tahap 1 menghasilkan tahapan increasing, tambahan semakin meningkat, dalam proses produksinya belum optimal atau optimum, efisien tapi belum efektif. Tahapan ini dimulai dari titik origin hingga ke titik MP maksimum, menunjukkan bahwa pada saat penggunaan input tenaga kerja masih sedikit. Bila dinaikkan penggunaannya, maka akan meningkatkan volume produksi. Dengan meningkatnya volume produksi, maka tingkat biaya per unit akan menurun. Hal ini akan memperbesar keuntungan yang diterima perusahaan, penambah tenaga kerja akan meningkatkan total produksi TP maupun produksi rata-rata AP. Karena itu, hasil yang diperoleh tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan akan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Jadi, pada titik ini, efisiensi produk belum maksimal atau disebut irasional. Tahap kedua, daerah yang ekonomis meskipun hasilnya menyatakan diminishing, efisien dan efektif. Dimulai dari AP maksimum sampai MP sama dengan 0. TP mencapai maksimum ketika MP sama dengan 0. Ini artinya penambahan jumlah tenaga kerja tidak lagi dapat meningkatkan produk total, bahkan penambahan tenaga kerja selanjutnya hanya akan menurunkan produk total. Yang terakhir tahap ketiga, tidak ekonomis, tidak efisien, tetapi efektif dalam atau boros. Meliputi daerah TP maksimal atau maksimum, atau MP sama dengan 0, hingga MP negatif. Pada tahap ini perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan TP. TP semakin lama semakin menurun karena pada tahap ini penggunaan input tenaga kerja sudah mulai banyak, sehingga TP menurun. Jika penggunaan input diperbesar menyebabkan MP negatif. Efisiensi produk telah melampaui kondisi maksimal. Perusahaan akan mengalami rugi. Tahap 3 disimpulkan sebagai tahap irasional. Kemudian untuk soal yang kedua, teori produksi dengan dua variabel input, Q sama dengan fungsi L dan K, Q sama dengan output, L sama dengan input tenaga kerja, dan K sama dengan input modal. Dengan pendekatan kurva isokwan-isokos, perusahaan dalam keadaan produksi yang optimum itu seperti apa? Nah, untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, penjelasannya sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah perusahaan mencapai tingkat optimum atau maksimum, alat analisanya menggunakan teori isokwan dan isokos. Isokwan, kurva produksi sama, kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama, mirip alat analisa IC.
Kurva isokuan memiliki artian jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif bisa menghasilkan output yang maksimal. Contoh faktor produksinya adalah modal dan tenaga kerja dan lain-lain. Ciri kurva isokuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, turun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Cembung terhadap titik origin, tidak berpotongan. Semakin jauh dari titik origin berarti tingkat output semakin tinggi. Kemudian ada juga isokos, kurva biaya sama. Kurva yang menggambarkan kombinasi input yang memberikan biaya sama, mirip alat analisa budget line. Isokos juga disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam produksi. Isokos digambarkan sesuai dengan faktor produksi yang akan dibeli perusahaan. Biasanya grafik vertikal dan horizontal dalam kurva diisi dengan modal dan tenaga kerja. Kurva ini digambarkan dengan garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Ciri kurva isokos sebagai berikut. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah, tidak berpotongan, semakin jauh dari titik origin semakin besar biayanya, dan yang keempat, linear atau konstan. Jika kurva isokuan dan isokos saling bersinggung, maka akan mencapai kondisi atau titik optimal. Artinya, suatu perusahaan memperoleh hasil produksi yang maksimal apabila menetapkan biaya tertentu. Contoh kurvanya seperti ini. Jadi, isokos ini bersinggungan dengan isokon itu adalah titik optimumnya atau titik maksimumnya. Kemudian soal yang ketiga. Teori perusahaan pada pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar oligopoli. Jelaskan dengan pendekatan kurva rata-rata dan marginal bahwa perusahaan dalam keadaan untung, rugi, dan BEP. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, berikut ini adalah penjelasannya. Unsur biaya ketika pendekatan rata-rata, maka yang pertama, MC memotong AC pada saat AC minimum. Begini. Yang kedua, MC memotong AFC pada saat AFC minimum. Membahas mengenai biaya, terdapat dua pendekatan, yaitu ada pendekatan total dan pendekatan rata-rata, terdiri dari AFC, Average Fixed Cost. Biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Seperti ini rumusnya. Kemudian AFC, Average Variable Cost. Biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Seperti ini rumusnya. Yang terakhir AC, Average Cost. Average Fixed Cost ditambah Average Variable Cost. Seperti ini rumusnya. Dan yang ketiga juga ditambah dengan biaya marginal atau marginal cost. Untuk melihat apakah suatu perusahaan itu untung, rugi, atau BEP didasarkan pada struktur MR sama dengan MC. Nah, seperti ini kondisi yang pertama adalah kondisi perusahaan memperoleh laba. Kurvanya seperti ini. Apabila AC memotong MC di bawah price atau biaya, maka perusahaan itu untung. Kedua, untuk kondisi perusahaan rugi, kurvanya seperti ini. Apabila harga lebih kecil dari biaya rata-rata atau AC di atas harga. Dan yang ketiga, kondisi perusahaan BEP, kurvanya seperti ini. Ketika biaya sama dengan harga, AC sama dengan P sama dengan MC, memotong AC atau pada satu titik. Maksudnya MC memotong di AC sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Maka itu adalah BEP, tidak untung dan juga tidak rugi.
Selanjutnya ke soal terakhir, soal nomor 4. Diketahui fungsi biaya adalah TC sama dengan 0,05 Ki kuadrat dikurangi 700 Ki ditambah 900 dan P sama dengan 24 dikurangi 0,3 Ki. Diminta yang pertama yaitu isi unsur-unsur biaya dan pendapatan yang ada pada tabel berikut. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, yang pertama, untuk memudahkan atau untuk memperjelas nantinya mengerjakan soal, kita harus menulis dulu diketahui. Pada soal diketahui bahwa TC itu sama dengan 0,05 Ki kuadrat dikurangi 700 Ki ditambah 900. Kemudian diketahui juga P sama dengan 24 dikurangi 0,03 Ki, dan diketahui juga Ki sama dengan Q1 sampai 10. Kemudian ditanyakannya itu ada AC, TC, MC, TR, dan NR. Maka di sini kita jawab dulu untuk AC. Rumus AC yaitu TC dikurangi Q. Maka masukkan dulu TC yang sudah diketahui tadi, seperti ini. 0,5 Ki kuadrat dikurangi 700 Ki ditambah 900 dibagi atau per Ki. Maka hasilnya adalah seperti ini. 0,05 Ki dikurangi 700 ditambah 900 per Ki. Maka untuk Q1, Q-nya Q1, Q sama dengan 1, maka tinggal masukkan saja angka satunya itu ke dalam Q tadi. Jadi 0,05 dikali 1 dikurangi 700 ditambah 900 per atau dibagi 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 200,05. Kemudian Ki 2, berarti yang diketahuinya adalah Ki itu 2. Masukkan Ki-nya, masukkan Ki 2 tersebut ke dalam rumus yang sudah diketahui. 0,05 kali 2 dikurangi 700 ditambah 900 dibagi 2. Maka hasilnya minus 249,9. Q3 0,05 kali 3 dikurangi 700 ditambah 900 dibagi 3, maka hasilnya minus 399,85. Dan seterusnya sampai dengan Ki ke-10. Kemudian selanjutnya untuk menjawab TC. TC rumusnya sudah diketahui ya di soal, yaitu 0,05 Ki kuadrat dikurangi 700 Ki ditambah 900. Jadi di sini tinggal masukin aja Q1-nya, masukin ke dalam rumus, Q2-nya masukin ke dalam rumus, Q3-nya masukin ke dalam rumus. Seperti ini. Seperti ini ya contohnya, Q sama dengan 1, berarti 1 dimasukin ke dalam rumus, 0,05 dikali 1 kuadrat dikurangi 700 dikali 1 ditambah 900, hasilnya 200,05. Dan seterusnya sampai dengan Ki ke-10. Kemudian untuk mencari MC. MC itu rumusnya turunan pertama dari TC. Nah, untuk turunan pertama ini mungkin teman-teman udah belajar ya di SMA atau SMK-nya di mata pelajaran matematika mengenai turunan. Maka turunan dari TC yang sudah diketahui tadi di soal yaitu 0,1 Ki dikurangi 700. Seperti ini. Kemudian tinggal masukkan saja seperti biasa, Q1 dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui,
0,1 dikali 1 dikurangi 700 sama dengan minus 699,9. Dan seterusnya sampai dengan Q ke 10. Selanjutnya, mencari PR. PR itu rumusnya P dikali Q. P-nya tadi sudah diketahui ya di dalam soal, yaitu 24 dikurangi 0,03 Q. Berarti tinggal dikalikan saja, dikali dengan Q, maka 24 kali Q, 24 Q. 0, minus 0,03 Q dikali dengan Q, hasilnya minus 0,03 Q kuadrat. Nah, udah didapat nih rumusnya, tinggal masukkan saja seperti biasa. Q1 masukkan berarti ke dalam Q rumus yang sudah diketahui. Jadi 24 dikali 1 dikurangi 0,03 dikali 1 kuadrat hasilnya 23,97 dan seterusnya sampai dengan Q ke 10. Dan yang terakhir untuk mencari MR. Ya, untuk mencari MR itu rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q. Nah, pertama MR sama dengan 47,88 dikurangi 23,97. 47 ini dari mana? 47 ini dari yang tadi sudah, hasil yang sudah tadi dihitung ini nih ya. Ini dikurangi ini. Seperti itu. Per 1. 1 ini dari mana? 1 ini sama kayak tadi. 2 ini, Q2 ini, dikurangin dengan Q1 ini. Maka hasilnya adalah 1. Seperti itu. Terus yang MR selanjutnya, 71,73 dikurangi 47,88. Nah, ini dari mana? Dari ini 71,73 dikurangi ini. Dibagi 1 dari Q3 dikurangi Q2. Hasilnya 23,85. Dan seterusnya sampai dengan MR yang terakhir. Nah, setelah semuanya sudah dihitung, kalian tinggal masukkan saja hasil perhitungan tadi ke dalam tabel seperti ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata atau ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.